Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya kembali akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai yang ke-20. Ketika Yesus berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus dan anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama-sama orang upahannya lalu mengikut Dia. Dan satu bagian lagi saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai yang ke-30. Demikian firman Tuhan. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Firman Tuhan hari ini saya beri tema gereja dan pemuritan. Jikalau gereja membuat acara KKR atau kebaktian kebangunan rohani, pada umumnya antusias jemaat untuk mengikuti kebaktian ini sangat besar sekali. Tetapi kalau gereja dikatakan mau membuat pemuritan, pada umumnya, jadi tidak semua, pada umumnya peminat mengikuti acara pemuritan ini sangat sedikit. Bahkan yang sedikit itu pun kadang kala datang karena sungkan kalau tidak datang. Kenapa peminat, orang yang mau mengikuti pemuritan itu sedikit? Ada banyak alasan yang membuat orang tidak begitu berminat untuk mengikuti pemuritan yang dibuat oleh gereja. Tapi hari ini saya akan memberikan contoh 3 hal yang membuat orang tidak berminat untuk mengikuti acara pemuritan. Ada 3 hal yang biasanya yang menjadi penyebab orang tidak begitu berminat untuk mengikuti acara pemuritan. Yang pertama adalah mereka mempunyai pemikiran bahwa pemuritan itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena mereka menganggap bahwa pelajarannya itu dari tahun ke tahun itu sama, atau setiap kali mengadakan pemuritan pelajarannya itu sama, dan mereka menganggap karena mereka sudah tahu, mereka sudah ikuti, sehingga minat untuk mengikuti tidak lagi begitu antusias, karena dia merasa sudah bisa, dia merasa sudah tahu. Jadi dia merasa sudah gak penting lagi untuk mengikuti pemuritan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peminat orang tidak begitu banyak untuk mengikuti acara pemuritan adalah karena dia menganggap bahwa acara pemuritan itu begitu membosankan. Belum apa-apa dia harus dicekoki dengan banyaknya pelajaran. Melihat pelajaran yang begitu banyak saja dia sudah berbeban berat, apalagi mengikuti acara. Jadi belum apa-apa dia sudah merasa bosan sendiri, apalagi harus mengikuti acara itu. Maka oleh sebab itu dia sangat enggan untuk mengikuti acara pemuritan karena dianggap membosankan. Dan yang ketiga adalah mereka melihat bahwa pemuritan, acara pemuritan itu seringkali membuat mereka yang mengikuti acara pemuritan itu seringkali terjadi perbantahan,
terjadi perdebatan yang tidak perlu. Seringkali masalah-masalah yang tidak prinsip, masalah-masalah yang tidak penting, itu dijadikan perdebatan, itu dijadikan perbantahan. Sehingga kadang-kala dia merasa tidak nyaman. Atau orang-orang yang terlibat di dalam perbantahan atau perdebatan itu kemudian merasa tidak nyaman, malas bertemu dengan orang-orang di dalam acara pemuritan itu atau seseorang di dalam acara pemuritan itu, sehingga dia tidak mau mengikuti acara pemuritan. Dari hal inilah kita melihat bahwa begitu banyaknya orang tidak mau mengikuti acara pemuritan oleh karena alasan-alasan seperti ini. Ini baru 3 alasan, tetapi 3 alasannya adalah alasan yang sering muncul di permukaan. Jadi sekarang menjadi satu renungan bagi kita. Kalau gereja mau mengadakan pemuritan, apa dasarnya dulu? Kalau kita dasarkan dengan ini penting, maka mereka merasa enggak penting. Kalau kita merasa ini menjadi berkat, mereka merasa enggak jadi berkat. Kami ikut sering enggak jadi berkat. Bahkan seringkali membuat kesal, membuat marah, bahkan menimbulkan hal-hal yang tidak enak. Kalau kita mengatakan ini mendatangkan sukacita, ternyata mereka mengatakan ini membosankan. Jadi pertama dulu kita membawa mereka, atau kita menjadi dasar untuk kita mengadakan pemuritan itu apa? Sehingga tak kala kita mengadakan pemuritan itu bisa menjadi suatu landasan yang kuat bahwa pemuritan itu harus dilakukan. Ini dapat kita lihat bahwa pemuritan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang harus menjadi landasan kita. Di dalam amanat agung Tuhan, selain Tuhan memerintahkan kita untuk menjalankan misinya di segi yang lain, di dalam amanat agung Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan pemuritan. Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku, menjadi murid Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua Tuhan katakan, ajarlah mereka melakukan perintahku. Jadi di sini kita melihat bahwa pemuritan ini adalah sebuah perintah daripada Tuhan, dan ini merupakan perintah yang penting karena ini merupakan amanat agung Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Inilah yang harus menjadi dasar bagi gereja, bagi kita yang mau mengadakan pemuritan kepada jemaat Tuhan. Bahwa pemuritan itu adalah sebuah perintah Tuhan. Bukan sekedar sebuah program gereja, tapi perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Sehingga tak kala orang mengalami kedinginan, kesuaman untuk mengikutinya, kita tetap berpegang teguh dan menjalankan perintah Tuhan ini. Dan kita terus menyemangati orang untuk mengikuti pemuritan, karena pemuritan ini adalah perintah Tuhan. Jadi inilah landasan kita, mengapa kita melakukan pemuritan. Selanjutnya, tak kala kita melakukan pemuritan, ada hal yang penting juga harus kita perhatikan. Kita melakukan pemuritan, tujuannya apa? Apa tujuan pemuritan? Ini penting supaya pemuritan yang kita lakukan itu fokus, supaya pemuritan yang kita lakukan itu tajam, ada arah yang mau dituju. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar menghabiskan pelajaran yang ada pada pemuritan, buku-buku pemuritan, bukan sekedar itu. Tetapi kita harus tahu dulu, kita melakukan pemuritan itu tujuannya apa. Kalau kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus, Dia memerintahkan kita melakukan pemuritan, memuridkan orang untuk menjadi muridnya. Dia sendiri pun melakukan pemuritan itu. Jadi kita mau belajar dari Tuhan. Kenapa Dia melakukan pemuritan? Apa tujuan Dia melakukan pemuritan? Tuhan melakukan pemuritan bukan untuk keren-kerenan. Ini loh aku guru, jadi ada pengikutku yang ikut aku, ini gurunya. Bukan. Tetapi Dia memanggil mereka adalah untuk
Ikutlah aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tuhan katakan ikutlah aku. Apa maksud Tuhan menyuruh murid-murid mengikut dia? Ada satu hal yang penting, adalah untuk datang kepada dia, untuk belajar dari dia, dekat dengan dia, mengenal dia lebih dalam, melihat apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Jadi melalui apa yang Tuhan lakukan dalam hidup murid-murid, tak kala mereka mengikuti dia, mereka boleh mengenal dia semakin dalam, lebih dekat dengan dia. Sehingga mereka bukan hanya sekedar melihat, tapi mereka boleh merasakan, bahkan menikmati akan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, dan lain sebagainya yang Tuhan karyakan bagi orang lain, bahkan Tuhan karyakan dalam hidup mereka. Inilah tujuan pertama daripada pemuritan, mengajak mereka datang kepada Tuhan, dan bagaimana mereka melalui itu boleh lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Mereka menikmatinya melalui pemuritan sedemikian rupa, dan di dalam hidup mereka yang semakin mengasihi Tuhan itu, akhirnya mengalirlah hati yang mengasihi sesama. Inilah yang terjadi pada gereja mula-mula. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun di dalam doa, mereka bertekun memuji, menyembah Tuhan, dan mereka disukai oleh orang banyak. Mereka melalui pengajaran rasul-rasul, melalui doa, melalui penyembahan kepada Tuhan, mereka diarahkan hati dan hidup mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan. Dan mereka boleh rasakan kasih dan kuasa Tuhan, dan kuasa kasih Tuhan itu berkarya dalam hidup mereka, sehingga timbullah dari hati mereka hati yang semakin dalam mengasihi Tuhan, dan hati yang mengasihi sesamanya. Sehingga ada daripada mereka yang mempunyai kemampuan menjual hartanya dan membagikannya kepada orang yang tidak mampu. Itu datang dari pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Pengenalan yang dalam itu karena dia datang, dibawa datang kepada Tuhan, untuk mereka mengenal Tuhan, untuk mereka lebih dekat dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui penyembahan dan sebagainya. Dan kemudian itu akhirnya dipraktekkan dalam hidup mereka. Mereka boleh rasakan akan kasih Tuhan yang begitu dalam kepada mereka dan kepada sesama mereka. Demikian juga pemuritan. Bagaimana kita membawa mereka datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan semakin dalam, lebih dekat pada Tuhan, sehingga kita dapat melihat kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga dari hidup kita mengalir hati yang semakin mengasihi Tuhan, hati yang semakin mengasihi sesama. Pemuritan adalah membawa ke sana. Bukan kita tampilkan buku yang tebal yang harus diselesaikan sedemikian rupa dalam waktu yang begitu singkat barangkali. Ada pengejaran-pengejaran begitu. Bukan. Pertama kita harus bawa mereka dulu kepada Tuhan. Seperti apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Membawa mereka mengenal Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Itulah langkah pertama di dalam kita melakukan pemuritan. Tujuannya membawa mereka datang kepada Tuhan. Tujuannya adalah untuk mereka mengenal Tuhan semakin dalam, lebih dekat dengan Tuhan melalui pelajaran firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian penyembahan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bawa dia datang kepada Tuhan supaya dia mendapatkan kelegaan. Itulah pemuritan. Dengan ada kelegaan, kenyamanan, damai, sukacita seperti itu,
Dia ada antusias untuk mengikuti pemuritan yang dilakukan oleh gereja. Dan yang kedua, mengapa gereja melakukan pemuritan? Apa tujuannya? Tujuan yang kedua adalah datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, ikutlah aku. Ngapain ikut Tuhan? Adalah supaya mereka belajar dari Tuhan. Ikut Tuhan supaya mereka belajar dari Tuhan. Mereka menyaksikan, mereka melihat sendiri apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan ajarkan. Mereka dimuridkan oleh Tuhan dengan melihat apa yang Tuhan ajarkan melalui pengajarannya, melalui perbuatannya. Demikianlah pemuritan. Bagaimana kita membawa mereka menjadi murid Kristus, bukan menjadi murid kita, bukan menjadi pengikut kita, tetapi kita memuridkan mereka untuk menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus, di mana mereka boleh mempelajari, belajar apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup mereka, dan mereka menteladani guru mereka. Bagaimana mereka melakukan sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Yesus Kristus Tuhan yang adalah guru kehidupan kita. Inilah pemuritan. Melalui pemuritan sedemikian rupa, apa yang kita ajarkan adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan, di mana mereka boleh belajar di dalamnya. Dan jauh lebih penting adalah mereka melakukan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan itu. Jadi pemuritan bukan sekedar untuk mereka tahu, bukan sekedar untuk supaya mereka jadi pintar, bukan sekedar itu. Tapi jauh lebih penting adalah melalui pelajaran demi pelajaran dari firman Tuhan yang diajarkan, mereka meneladani Kristus, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ajarkanlah mereka, firman Tuhan katakan, ajarkanlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah tujuan yang kedua kita melakukan pemuritan kepada mereka, untuk mereka belajar. Tapi yang jauh lebih penting lagi, mereka mempraktekkan akan pelajaran itu dalam hidup mereka. Inilah yang Tuhan ajarkan. Suatu ketika Petrus datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, kalau ada orang yang berdosa kepadaku, yang melakukan kesalahan kepadaku, berapa kali aku harus mengampuni mereka? 7 kali ya Tuhan. Dia mengatakan demikian. Orang Israel itu kok memberikan pengampunan hanya 3 kali. Kalau 3 kali dia boleh balas orang itu. Nah, sebagai murid Kristus dia merasakan dia harus melakukan lebih. Oleh sebab itu dia mengatakan 7 kali Tuhan. Dan dia bangga dia bisa lebih daripada orang Israel. Dia bisa melakukan sampai 7 kali melebihi orang Israel. Dia mengharapkan Tuhan memuji dia. Tapi Tuhan mengatakan bukan 7 kali Petrus, tapi 70 kali 7 kali. Tuhan Yesus katakan. Apa itu 70 kali 7 kali? 70 kali 7 kali ini bukan 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 itu hanya 490. Itu kelihatan banyak. Tapi kita bayangkan kalau benar itu 490, itu bisa menjadi dendam kesumat. Apalagi orang-orang yang dekat dengan kita, yang tiap hari ketemu dengan kita, atau orang yang serumah dengan kita, apalagi sekamar dengan kita, yang mungkin dalam hidup mereka seringkali mereka bisa salah dan kita menghitung itu 1, 2. Dan kalau dia tiap hari lakukan kesalahan dan berbuat salah kepada kita, tiap hari 2 kali, kita bayangkan nggak sampai 1 tahun itu udah bisa lebih dari 490. Dan kalau kita tunggu sampai 490 baru kita balas, kita bayangkan itu akan menjadi dendam kesumat. Tapi Tuhan nggak bilang 70 kali 7. Tuhan katakan 70 kali 7 kali. Artinya 70 pangkat 7. 70 kali 70 kali 70 sampai 7 kali. Itu jumlah yang sangat banyak. Kalau kita hitung itu, jumlahnya itu 570
576 triliun 400 sekian miliar. Kita bayangkan itu jumlah yang sangat banyak sekali. Kita bagi-bagi itu nggak habis. Artinya Tuhan mau ngajari Petrus apa? Melalui penguritan itu Tuhan mau ajar, biarlah dalam hidupmu engkau harus senantiasa menyiapkan, menyetokkan pemaafan bagi orang lain, pengampunan bagi orang lain, enggak dibatas. Ya kan? 476 triliun sekian seumur itu, bahkan sampai keturunan sekian tuh gak habis-habis tiap dibagi-bagi. Artinya Tuhan mengajar kepada Petrus dan mengajari kita supaya dalam hidup kita senantiasa ada hati yang mau memaafkan orang lain, ada hati yang mau senantiasa menyiapkan pengampunan bagi orang lain. Itulah yang Tuhan mau ajar. Tapi mungkin orang bisa bilang, oh enak kali, kamu nggak ngalami. Kalau kamu alami, kamu sakit hatinya luar biasa. Apakah kamu bisa mengampuni? Sakit, kau belum merasakan. Kemudian Tuhan berikan perumpamaan kepada Petrus. Dia mengatakan ada satu raja, dia punya banyak hamba. Dan kemudian ada salah satu hambanya itu berhutang kepada dia 10.000 talenta. 10.000 talenta. Oleh karena hutangnya itu, dia tidak sanggup bayar, maka dia harus dijual. Bukan saja dia harus dijual, istri dan anak-anaknya pun harus dijual untuk membayar hutangnya yang tidak akan mungkin sanggup dibayar oleh orang ini. Dan kemudian orang itu minta keringanan. Dia minta ampun kepada raja ini untuk memberikan keringanan kepada dia. Tapi kita melihat bahwa raja ini berbelas kasihan kepada dia dan mengampuni dia, bahkan membuat hutangnya itu dilunaskan. Dia tidak hutang lagi sama raja, dihapuskan hutangnya. Dan kemudian apa yang terjadi? Orang ini keluar. Waktu dia keluar dari pengadilan, dia mendapatkan ada temannya. Temannya itu hutang dia 100 dinar. Dia kemudian meminta kepada temannya itu boleh nggak ada uang. Kemudian dia paksa untuk temannya itu membayarnya. Bahkan dia mencekik temannya itu dan kemudian membawa dia ke dalam pengadilan dan memenjarakan temannya ini karena nggak sanggup membayarnya. Raja itu menjadi marah dan kemudian menghukum dia dan memberikan dia kepada Al-Gojo. Apa yang Tuhan mau ajarkan di sini? Tuhan mau ajarkan satu hal yang penting. Engkau berdosa kepadaku itu banyak. 10.000 talenta. Berapa itu 10.000 talenta? 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Dan dia berhutang kepada rajanya itu 60 juta dinar. Seumur hidup dia bekerja, bahkan keturunannya pun sampai keturunan ketiga pun tidak sanggup dapat melunaskan hutangnya itu. Dan tuannya menghapuskannya. Demikianlah Tuhan kepada kita. Tak kala kita datang kepada dia, seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, maka ia adalah setia dan adil, sehingga dia mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Karena kita datang dengan pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan, mengakui akan dosa-dosa kita, maka Tuhan hapus seluruh dosa kita. Bahkan Tuhan sucikan kita dari segala kejahatan. Sekian banyak. Tetapi bagaimana engkau perlakukan saudara? Engkau menganggap itu terlalu banyak. Memang 100 dinar itu banyak. Itu upah pekerja 100 hari. Tapi kamu bandingkan dengan apa yang kau jalani dalam hidup. Ada utang, ada dosa dan kesalahan yang begitu besar kepada Tuhan. Dan Tuhan telah ampuni engkau. Dibandingkan dengan 100 dinar, apalah artinya? Tapi engkau tidak mau mengampuni,
maka engkau akan susah sendiri, engkau akan dibawa tangkap dan akan mengalami kesulitan oleh karena al-ujub itu. Tuhan mau bicara apa? Tatkala engkau tidak mau mengampuni saudaramu, maka engkau sendiri yang susah. Kenapa? Kemarahan dan kebencian itu menggerogoti hati dan hidupmu, menjadi penyakit yang menggerogoti hidupmu. Kebencian, kemarahan, dendam yang akhirnya menggerogoti menjadi penyakit mah, penyakit jantung, penyakit ginjal dan sebagainya. Engkau rugi sendiri. Belum lagi itu bentuk masalah yang datang ke dalam hidupmu. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu pun tidak akan mengampuni engkau. Tatkala engkau tidak mengampuni saudaramu, maka doamu pun tidak akan didengar. Melalui apa yang engkau lakukan, engkau telah menghambat berkat Tuhan datang dalam hidupmu. Jadi tatkala engkau tidak mau mengampuni, engkau sendiri yang ruginya double. Inilah cara pemerintahan Tuhan, membawa mereka untuk bagaimana apa yang Tuhan ajarkan untuk mereka praktekkan dalam hidup mereka. Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku, Tuhan katakan, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuku ringan dan bebanku pun enak. Kenapa kok diberi beban kok menjadi ringan dan enak? Kuk itu untuk apa? Kuk itu biasa ditaruh di leher sapi untuk membaca, dan biasanya itu 2 sapi ditaruh kuk untuk mereka membaca. Yang satu senior, satu junior. Tujuannya apa? Supaya junior ini belajar dari senior lebih pengalaman. Artinya apa? Dia mau dibimbing, dan dia harus taat. Kuk itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Dan kita mau dibimbing oleh Roh Kudus, mau juga menjadi orang yang taat. Tak kala kita mau dibimbing, tak kala kita mau taat, maka kuk itu menjadi ringan dan enak. Karena ada yang memimpin, karena ada yang membantu kita memikulnya bersama. Jadi enak sekali, jadi ringan. Tetapi coba kalau kita tidak mau dibimbing, kita tidak mau taat, maka itu akan menjadi berat, bahkan mencekik hidup kita. Demikian juga dalam hidup kita, adalah kita mau belajar dibimbing oleh Allah, Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita mau taat terhadap apa yang kita telah pelajari, apa yang kita ketahui terhadap firman-Nya. Maka kita akan mendapat berkat-berkat yang luar biasa di dalam apa yang kita jalankan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Belajar dari Dia. Tuhan mengatakan, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut bukan bicara tentang gaya hidupnya, bukan bicaranya, tetapi hatinya yang penuh dengan kelembutan, hatinya yang penuh dengan kemurahan, hatinya yang penuh belas kasihan, dan dia juga rendah hati. Suatu ketika, pada malam terakhir sebelum Tuhan naik ke atas kayu salib, Paskah yang terakhir, di mana mereka mengadakan perjamuan terakhir. Pada saat itu mereka pinjam rumah orang. Karena mereka pinjam, sekarang mereka menjadi tuan rumah. Biasanya kalau mau masuk rumah itu ada orang yang membasuh kaki, dan biasanya tuan rumah yang menyediakan.
dia bisa menyuruh pembantunya atau budaknya yang membasuh kaki daripada tamu-tamunya. Tapi sekarang mereka yang jadi tuan rumah karena mereka pinjam dari orang lain. Sekarang mereka jadi tuan rumah dan mereka tidak punya pembantu, mereka tidak punya budak. Jadi mereka yang harus melakukan pembasuhan kaki itu sesuai dengan tradisi dan juga keadaan pada masa itu. Mereka harus basuh kaki orang-orang yang masuk. Jadi sekarang siapa yang melakukan? Semuanya nunggu. Petrus merasa, aku ini orang Yahudi loh, dan aku ini bukan budak loh. Biasa yang melakukan budak, bahkan biasanya yang melakukan itu pun bukan budak Yahudi. Lebih lagi aku bukan budak, aku bukan pembantu, aku orang Yahudi. Bahkan mungkin dia pikirnya, aku calon pemimpin, calon menteri, perdana menteri, enak kali kok mau basuh kaki mereka. Yang lain pun mungkin punya pikiran yang sama. Inilah yang kadang-kadang bisa terjadi dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Aku ini orang kaya, masa melayani tukang ojek? Aku ini majelis, masa melayani jemaat? Jemaat yang melayani aku evangelis, begitu kan? Saling tunggu. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan gak bilang, oh Matius kamu senior loh, kamu yang harus melakukan. Atau dia mengatakan kepada Petrus, Petrus engkau sering mau jadi pemimpin, engkau yang lakukan. Enggak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuka jubahnya. Dia mengambil kain mengikat pinggangnya. Dia mengambil basi yang diisi dengan air. Dia membasuh kaki murid-murid. Dan Tuhan katakan, hendaklah engkau membasuh, saling membasuh kaki. Aku yang adalah guru dan Tuhanmu, aku telah memberikan teladan kepadamu. Apa yang Tuhan ingin ajarkan dengan apa yang Tuhan praktekkan pada saat ini? Apakah Tuhan ingin supaya kita melanggengkan tradisi pembasuhan kaki? Tidak. Bukan itu yang penting. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan satu hal yang penting di dalam pembasuhan kaki ini adalah bahwa Tuhan sedang mengajari bagaimana murid-murid, bagaimana kita sebagai murid-muridnya belajar untuk saling melayani. Dan engkau sebagai pemimpin, engkau yang harus memulainya untuk memberikan teladan bagaimana melayani dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Kalau nggak ada kerendahan, akan bisa sanggup melakukan pelayanan ini. Inilah yang dilakukan Tuhan. Tuhan memberikan teladan bagaimana melayani. Inilah pemuritan yang Tuhan lakukan. Dia mempraktekkan untuk murid-murid melakukan. Demikianlah kita melakukan pemuritan. Adalah untuk memuridkan mereka menjadi murid Kristus. Supaya apa yang mereka pelajari itu mereka bisa praktekkan dalam hidup mereka. Bukan sekedar untuk jadi tahu dan jadi pintar. Kalau hanya sekedar itu bisa jadi farisi nantinya, bisa jadi alim Taurat yang tidak melakukannya. Jauh lebih penting adalah bagaimana mereka boleh diarahkan melakukan apa yang telah dipelajari. Jadikan mereka, arahkan mereka menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, bukan menjadi murid kita, bukan menjadi pengikut kita. Sekali lagi, menjadi murid Kristus. Itulah tujuan yang kedua kita melakukan pemuritan. Dan yang ketiga, apa tujuan kita melakukan pemuritan? Tuhan mengatakan untuk menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Inilah tujuan yang ketiga kita melakukan pemuritan. Untuk menjadikan mereka menjadi penjala manusia, menjadi orang yang bisa memenangkan jiwa. Bagaimana melalui pemuritan kita menjadikan dia menjadi murid yang semakin dewasa, yang akhirnya dia siap memuridkan orang lain, membawa orang lain datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan kemudian mengenal dia semakin dalam, semakin dekat dengan Tuhan.
dan selanjutnya. Demikianlah pemuritan, di mana dia diarahkan sedemikian rupa, dibimbing sedemikian rupa untuk menjadi penjala manusia, memenangkan jiwa. Yang selanjutnya dia yang dimuridkan hari ini siap untuk memuridkan orang lain. Itulah tujuan daripada pemuritan. Jadi kita melakukan pemuritan bukan membentuk koloni, bukan. Kita melakukan pemuritan bukan sekedar membentuk satu komunitas rohani, bukan. Tapi kita melakukan pemuritan adalah mempersiapkan mereka sedemikian rupa. Yang hari ini engkau jadi murid, maka engkau harus dipersiapkan untuk nantinya bisa memuridkan orang lain, membawa orang lain datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan terus kemudian membentuk lagi mereka menjadi murid yang dimuridkan hari ini dan kemudian nantinya memuridkan orang lain. Itulah pemuritan. Ada tujuan-tujuan yang menjadi sasaran, sehingga di dalam kita melakukan pemuritan itu ada fokus ke arah sana, menjadi tajamlah pemuritan kita. Caranya bagaimana? Metodenya bagaimana? Ada banyak metode pemuritan. Ada melalui KTB, kelompok tumbuh bersama. Ada melalui coaching, ada melalui mentoring, ada melalui PA, bahkan melalui kebaktian keluarga pun bisa menjadi cara kita melakukan pemuritan. Tetapi cara-cara ini hanya sarana. Tapi kita harus tahu tujuan daripada kita melakukan pemuritan. Ada tujuan yang kita bahas tadi. Ini cuma sarana. Nah, kalau kita mengetahui tujuan, maka sarana-sarana ini kita dapat tajamkan sedemikian rupa. Kita dapat fokuskan sehingga sampailah kepada tujuan daripada pemuritan itu. Yang pertama, mereka dibawa kepada Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tujuan yang kedua adalah untuk mereka menjadi murid Kristus, menjadi murid Kristus yang dapat mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan melalui teladannya, melalui apa yang dia perbuat dan dia ajarkan. Demikian kita mengajarkan firman Tuhan untuk mereka boleh praktekkan, untuk mereka boleh menteladani guru kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang jadi teladan kita. Kita arahkan sedemikian rupa. Hari ini kita memuridkan mereka adalah untuk mempraktekkan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, ajarkanlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Mengajarkan mereka melakukan, bukan mengajarkan mereka untuk jadi pintar, bukan sekedar itu, tapi adalah supaya mereka tahu dan mereka dapat mempraktekkannya dalam hidup mereka. Dengan demikian, maka pemuritan itu menjadi sesuatu yang boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi kita. Tapi yang terutama adalah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami melalui apa yang kami jalankan dalam hidup kami, yang boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas lagi dalam setiap hati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami yang kami alaskannya